Salam sehat dan selamat pagi pada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari Sabtu 23 Oktober 2021, alangkah baiknya kita diawali dengan syafaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui dari segala akal dan budi, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian yang tertulis dalam Mazmur 77 ayat 12. Luar biasa saudara, dengan pengakuan pemazmur lewat pengalamannya selama menjalani hari-hari yang dijalaninya. Dia memberikan apa yang dialaminya, apa yang boleh dikatakan selama atau sepanjang hidupnya. Lalu diletakkan dengan suatu kata yang sangat-sangat bernas untuk kita, yakni aku mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Saudara-saudara, mengingat perbuatan Tuhan yang sudah dialaminya sepanjang hidupnya tentu mengolah, tentu mengajak kita berpikir, apa sih yang sudah dialaminya? Apakah yang sudah terjadi dalam kehidupannya? Dari pengalaman tersebut ada satu kata yang boleh terbentuk untuk menggugah hati kita. Demikian, dengan penyertaan Allah merubah kondisi. Dengan pertolongan Tuhan lewat pengalaman pemazmur merubah kondisi kehidupan. Misalnya, dia mengalami kadangkala ada kesusahan, ada suatu hal yang membuat dia berduka. Akhirnya, dalam pengalaman itu, dia menyaksikan Tuhan tidak meninggalkan dia. Yang walaupun sebenarnya sepanjang perjalanan itu menggugah, bahkan kadangkala membuat semakin seperti mau surut kehidupan yang dia alami. Tetapi ajaib benar, tetapi sesuatu hal yang boleh dikatakan rahasia, akhirnya mereka atau pengalaman pemazmur itu ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, hal ini juga dikaitkan dengan bagaimana pertolongan Tuhan kepada nenek moyang Israel dahulu kala. Misalnya, ketika Allah menyelamatkan atau mengeluarkan umat Israel dari negeri Mesir, bukankah ini suatu hal yang ajaib? Kenapa? Dari sudut pandangan atau logika, termasuk kita pada masa ini, adalah suatu hal yang mustahil buat orang Israel dapat keluar, dapat selamat dari perhambaan Mesir. Tetapi disinilah rahasia yang cukup menggugah kita. Ternyata umat itu dapat keluar. Di sanalah pertolongan Tuhan dengan pernyataan-pernyataan yang telah diterima untuk dilakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Tuhan itu benar-benar menuntun perjalanan hidupnya. Akhirnya muncul pengakuan yang menyatakan ajaib benar anugerah Tuhan, ajaib benar penyertaan Tuhan buat pemazmur. Dan keajaiban itu dia katakan adalah suatu hal yang anugerah untuk dipikirkan atau dihidupkan. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, perjalanan umat Israel, perjalanan nenek moyang bangsa Israel penuh keajaiban. Karena sekali lagi dari sudut pandang logika suatu hal yang mustahil. Disinilah pengakuan pengalaman pemazmur. Allah menyertai, Allah menyanggupkan, Allah memberdayakan mereka. Saudaraku, kini kita diingatkan untuk menghitung, untuk mengingat hari-hari yang diberikan Tuhan. Yang jelasnya ini harus kita orientasikan kepada perjalanan hidup Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Perjalanan Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia sebenarnya suatu hal yang sangat luar biasa dan penuh pergumulan. Kenapa? Karena memang perjalanan penyelamatan Tuhan Yesus itu memunculkan polemik. Kenapa terjadi ini? Kenapa harus demikian? Kenapa harus mengalami kematian? Kenapa harus mengalami penyaliban? Ternyata rahasia penyelamatan itu ada di tangan Allah. Yang pada akhirnya, walaupun Yesus dalam perjalanannya harus menjalani hari-hari yang sangat mengkhawatirkan, tapi jangan lupa, di sanalah rahasia penyelamatan Allah yang tidak dapat dipikirkan, yang sangat sulit dipikirkan oleh umat. Akhirnya sekonyong-konyong penyelamatan itu diartikan suatu hal yang tidak benar. Tetapi jangan lupa, pernah dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18, salib itu adalah kebodohan bagi orang yang akan lenyap, yang akan hilang. Tetapi tidak tahukah bahwa dengan salib itu, itulah kekuatan Allah untuk memenangkan kita, untuk memenangkan kamu, untuk memenangkan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, perbuatan Tuhan itu adalah perbuatan yang cukup luar biasa. Sasarannya, kalau kita diingatkan ini, meneguhkan keimanan kita. Tentunya ketika kita menjalani hari-hari kita, terutama menjalani perjalanan tahun 2020-2021 yang penuh pergumulan karena COVID-19. Sepertinya, apakah Allah sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini? Ternyata tidak, saudara. Tuhan itu benar-benar menyertai kita, karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, lihat, kita sudah semakin diberikan keleluasaan untuk bertindak pada hari-hari yang akan datang ini. Akhirnya Mazmur 90 ayat 12 juga pernah mengingatkan kita tentang hari-hari yang telah kita jalani. Dengan doa pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, dalam Yesus Kristus, kami memuji Engkau Tuhan, dikala kami diingatkan lewat perjalanan yang sudah disaksikan oleh pemazmur, yang menurut kami, menurut
perjalanan iman tersebut adalah menguatkan, mengokohkan keimanan kami. Walaupun perjalanan itu awalnya pahit, pertengahannya seperti belum memberikan cakrawala keindahan, ternyata lewat kesaksian pemazmur, lewat kesaksian orang-orang beriman, pertolongan Tuhan benar-benar di luar jangkauan manusia. Pertolongan Tuhan tidak dapat diatur oleh umat manusia. Ajaib benar pertolongan-Mu buat kami, Tuhan. Oleh karenanya kami diingatkan untuk menghitung hari-hari perjalanan kami. Ternyata banyak hal yang harus kami ingatkan diri kami, bahwasanya Tuhanlah yang menyanggupkan, memberdayakan kami. Ya Tuhan, berkati kami selalu agar firman-Mu ini benar-benar meneguhkan keimanan kami. Kami tahu jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Jalan Tuhan walaupun penuh pergumulan, tapi pada akhirnya sangat menyenangkan. Dan itulah yang perlu kami camkan dalam kehidupan kami. Bapa kami di sorga, mohon ampun segala dosa kekurangan kami selama perjalanan hidup kami. Mohon ampun Tuhan kesalahan, dosa-dosa kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Karena kami seringkali mau mengatur kehendak Tuhan, ternyata harus kehendak-Mu lah yang jadi dalam perjalanan hidup kami ini. Berkati kami Tuhan, yang dengan pasrah kepada Tuhan menjalani hari-hari kami, terutama 2 tahun sudah kami menjalani kekhawatiran karena dampak COVID-19. Ternyata Tuhan yang menjaga kami dan Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Akhirnya kami dapat beraktivitas, dapat kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat-Mu dari anak-anak hingga lansia. Tolong Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka. Bapa kami di sorga, hari ini kami serahkan tubuh jiwa kami hanya ke tangan-Mu saja. Engkaulah yang selalu penuntun hidup kami, sehingga kami beroleh hidup yang menyenangkan, sehingga kami beroleh hidup yang membahagiakan untuk berjalan menuju arah yang telah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami selalu di negara kami, negara Republik Indonesia. Tolong Tuhan, berdayakan pemerintah kami untuk mengajar, untuk membina, untuk memimpin. Akhirnya negara kami Indonesia, negara NKRI yang kami cintai ini adalah juga negara yang Tuhan tuntun memberikan ketenangan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.